Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita lanjutkan membahas soal Triad Akbar CPNS yang sudah dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 15 Januari 2023. Nah, di sini kita membahas soal TKP yang dimulai dari soal nomor 66, yaitu Anda menjadi pegawai di suatu instansi dinas. Salah seorang pegawai yang merupakan teman Anda yang satu bidang itu positif COVID-19. Sedangkan rutinitas pekerjaan sedang meningkat di akhir tahun. Seluruh pegawai diliburkan karena ada penyemprotan di ruangan dan kantor Anda. Pada saat bersamaan, anak-anak juga sudah libur setelah menerima rapor. Apa yang Anda lakukan? Apakah A. Melakukan rapid test atau swab? B. Isolasi mandiri dengan tetap bekerja di rumah? C. Melakukan rapid test dan melanjutkan kerja di rumah sambil menunggu hasil tes? D. Tetap ke kantor karena kondisi badan sehat, karena tidak ada kontak langsung dengan rekan positif tersebut. Atau E. Membawa anak-anak liburan sambil membawa laptop. Nah, di sini ternyata ada salah seorang pegawai yang merupakan positif COVID-19 ya. Maka di sini tindakan kita yang tepat adalah C. Melakukan rapid test. Kemudian melanjutkan kerja di rumah sambil menunggu hasil tes tersebut. Maka tindakan pertama adalah C. Tindakan yang tepatnya adalah C. Soal nomor 67. Pada saat Anda sedang ada acara kumpul keluarga dengan acara makan malam bersama keluarga besar, bermacam-macam hidangan baru saja disajikan. Anda dihubungi atasan Anda untuk melakukan suatu tugas yang menggunakan aplikasi berlimit waktunya. Malam itu harus diselesaikan karena kesempatan tinggal beberapa jam lagi. Apa yang Anda lakukan? Apakah A. Tetap melakukan makan malam tapi buru-buru pulang? B. Meminta izin keluarga untuk pulang duluan, menyelesaikan pekerjaan kerja sesuai limit waktunya. C. Membungkus makan malam, pulang, dan melanjutkan pekerjaan. D. Menelpon teman untuk membantu Anda kerja karena laporan tersebut ada di laptop Anda. Atau E. Meminta atasan agar meminta teman yang lain untuk mengerjakan laporan tersebut karena Anda sedang ada acara keluarga. Nah, di sini karena kita lagi kumpul ya, lagi kumpul dengan keluarga dengan acara makan malam. Namun tiba-tiba atasan kita menelpon kita untuk mengerjakan suatu tugas dengan menggunakan aplikasi dan ternyata ada limit waktunya. Maka di sini kita haruslah bersikap seperti B ya. Kita meminta izin keluarga untuk pulang, kemudian kita akan menyelesaikan kerja tersebut sesuai limit waktunya. Jadi kita dahulukanlah kepentingan pekerjaan ini. Karena pekerjaan ini ada limit waktunya ya, jadi harus segera diselesaikan. Kemudian soal nomor 68. Suatu hari ada seorang nasabah yang mengeluhkan program asuransi bank yang dipilihnya tidak sesuai yang diharapkan, sehingga marah-marah dan menyalahkan Anda. Sikap Anda sebagai customer service adalah, apakah A. Memintanya untuk tetap tenang dan sabar, karena hal tersebut tidak melanggar kesepakatan yang dibuat. B. Memanggil security, karena tindakan nasabah tersebut dapat mengganggu kenyamanan nasabah lainnya. C. Berusaha sebaik mungkin menjelaskan rincian aturan dan program asuransi bank yang telah dipilih nasabah tersebut. D. Mencatat dan menyampaikan keluhan nasabah tersebut pada bagian asuransi bank. Atau E. Menjelaskan bahwa program asuransi bank yang diambil telah melalui prosedur dan aturan yang berlaku. Nah, ketika ada salah seorang nasabah yang mengeluhkan program asuransi, maka sikap kita sebagai CS yang terbaiknya adalah D. Kita catat keluhan dari nasabah tersebut
Kemudian kita sampaikan keluhannya kepada bagian asuransi bank. Nah, inilah sikap yang terbaik ketika kita sebagai seorang CS, Customer Service. Soal nomor 69. Bulan ini Anda menerima berbagai macam keluhan dari pelanggan Anda terkait pelayanan dari perusahaan terhadap mereka. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan, Anda sudah sepatutnya mengerti akan kebutuhan pelanggan agar mereka tetap menggunakan jasa perusahaan Anda. Ketika ada seorang pelanggan yang datang menyampaikan keluhannya, yang Anda lakukan? Apakah A. meminta pelanggan tersebut untuk menyampaikan keluhannya, B. menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi, C. mendengarkan setiap keluhan yang masuk kepada Anda dengan seksama, D. mengatasi keluhan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus, atau E. mencoba mengerti keluhan pelanggan terhadap perusahaan. Nah, mana sikap yang terbaik di sini ya? Nah, di sini ada seorang pelanggan yang datang yang menyampaikan keluhannya. Nah, ketika dia ingin atau akan menyampaikan keluhannya, maka sikap kita adalah B. Kita tanyakan apa keluhan pelanggan tersebut dan kita jadikan bagian dari solusi ini. Soal nomor 70. Pagi ini seperti biasa, Pagi ini seperti biasanya Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? Apakah A. menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan? B. menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu, agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. C. menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun, agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. D. meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Atau E. meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Nah, di sini karena ada seorang ibu-ibu tua ya yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan. Namun ketika kita sudah menjelaskan beberapa kali, namun ibu ini tidak mengerti, maka kita haruslah bertindak lainnya, yaitu dengan cara meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar kita bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Kalau kita sampaikan lagi kepada sang ibu, ya karena kita sudah menyampaikannya dengan sedetail mungkin, namun ibu ini tidak mengerti, kurang paham, maka kita haruslah bertindak lain, yaitu dengan cara memanggil salah satu anggota keluarga dari ibu tersebut. Jadi jawaban terbaiknya adalah D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Soal nomor 71. Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya, agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda,
Apakah A memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. B. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. C. Mengusulkan agar pada hari libur massal, biaya tiket didiskon hingga 50%, sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda. C. D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Atau E. Mengusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji yang tinggi. Nah, mana sikap kita yang terbaik di sini ya? Nah, sikap yang terbaik di sini adalah D. Kita berikan usulan. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Gunanya di sini untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya. Agar banyak dari customer menggunakan jasa perusahaan ini. Soal nomor 72. Pagi ini Anda datang dengan terburu-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah, sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak dan stuk cukup lama di jalan raya. Sehingga pada saat sampai di kantor, Anda hampir terlambat. Sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi, yang jika Anda telat, maka dianggap tidak hadir. Pada saat Anda hendak buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Sedangkan satpam yang biasanya bertugas itu menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A. memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen? B. Menyuruh menunggu karena petugas belum hadir? C. Menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya. Kemudian kamu tinggal. D. Mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. Atau E. Mengantarkannya ke tempat yang dia tuju baru absen. Nah, di sini karena kita dalam keadaan buru-buru ya untuk ambil absen. Nah, maka di sini tindakan kita yang terbaik kepada ibu yang butuh arahan ya, yang kebingungan dalam mencari pelayanan, maka tindakan kita di sini adalah cukup memberitahukan arah tempat layanan. Jadi jawabannya adalah A, memberitahu arah tempat layanan tersebut, kemudian absen. Soal nomor 73. Indonesia terkenal sebagai negara yang penuh keragaman budaya, bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari berbeda latar belakang. Banyak karyawan Muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena sering tidak adanya waktu khusus untuk menjalankan ibadah karena mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda sebagai salah satu karyawan Muslim di perusahaan tersebut. Apakah A. mendiskusikan hal ini dalam rapat umum perusahaan sehingga dicapai solusi terbaik bagi semua pihak? B. Mengajak teman-teman sejawat untuk mengajukan protes dan perbaikan kebijakan? C. Meminta perusahaan untuk merubah kebijakannya agar dapat memfasilitasi para karyawan untuk beribadah? D. Tetap bertahan dengan kebijakan yang ada dan mencoba untuk mencuri-curi waktu menjalankan ibadah? Atau E. Membantu rekan-rekan untuk mengerjakan tugas mereka sehingga mereka dapat beribadah di tengah kesibukan kerja? Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, maka kita haruslah mendiskusikan hal ini dalam rapat umum, sehingga dicapailah solusi terbaik bagi semua pihak. Maka jawaban yang tepatnya adalah A. Soal nomor 74. Sebagai bentuk apresiasi atas tender proyek yang berhasil tim Anda menangkan, pimpinan memberikan tim Anda jamuan makan malam mewah. Namun saat itu istri Anda sedang dirawat di rumah sakit sehingga harus Anda temani.
Bagaimana sikap Anda? Apakah A. menolak ajakan tersebut dan segera menuju ke rumah sakit? B. menerima ajakan tersebut sebagai bentuk loyalitas kerja? C. mengikuti kegiatan tersebut sebentar, lalu meminta izin pulang lebih awal? D. meminta maaf karena harus merawat istri di rumah sakit? Atau E. meminta pimpinan untuk mengubah tanggal jamuannya karena Anda tidak bisa hadir? Nah, di sini karena istri kita sakit, sehingga dirawat di rumah sakit ya. Dan kebetulan bersamaan dengan jamuan makan malam. Maka tindakan kita yang terbaik di sini adalah kita ikuti kegiatan makan malam ini sebentar. Setelah itu kita meminta izin untuk pulang lebih awal. Karena istri kita dirawat di rumah sakit. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 75. Banyak rekan kerja Anda yang tiba-tiba mengeluhkan mengenai pembagian bonus penjualan yang telah diatur oleh perusahaan karena dianggap hanya menguntungkan para karyawan senior dan mereka mengancam untuk melakukan protes pada pimpinan. Di sisi lain, Anda mengetahui bahwa perusahaan telah berusaha sebaik mungkin untuk mengatur pembagian bonus penjualan sesuai dengan beban tugas dan hasil penjualan yang ada. Jika hal ini dibiarkan, maka perusahaan akan merugi. Sikap Anda. Apakah A. mendiskusikan masalah tersebut dalam rapat internal karyawan untuk kemudian diajukan pada dewan direksi? B. mengajak seluruh karyawan dan pimpinan untuk meninjau kebijakan tersebut sehingga menguntungkan semua pihak? C. membiarkan saja hal tersebut karena saya yakin perusahaan telah mengambil langkah yang tepat terkait pembagian bonus. D. perusahaan seharusnya dapat bersikap adil dan membuat kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Atau E. menuliskan surat kritikan terbuka untuk pimpinan perusahaan agar dapat lebih adil kepada karyawan baru. Nah, di sini ada salah seorang banyak rekan kerja ya yang mengeluhkan mengenai pembagian bonus penjualan, di mana di sini lebih menguntungkan kepada karyawan yang senior. Maka sikap kita yang terbaik di sini adalah B. mengajak seluruh karyawan dan pimpinan untuk meninjau kebijakan tersebut sehingga menguntungkan semua pihak. Jadi tidak hanya satu pihak saja, namun bisa menguntungkan untuk semua pihak. Soal nomor 76. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain, yang mereka merasa kebingungan, dan juga mereka semua juga belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda. Apakah A. saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut? B. saya mempelajari tugas tersebut, lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. C. saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. D. kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Atau E. pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Nah, karena kita di sini diberikan suatu tugas baru yang sebelumnya belum pernah kita kerjakan ya, sehingga kita kebingungan dalam menyelesaikannya. Maka sikap yang terbaik di sini adalah D. D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut. Jadi kita selesaikan secara bersama-sama yang sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar. Nah, kita cari jalan keluarnya secara bersama-sama. Nah, inilah tujuan dari kerjasama dalam tim. Jikalau ada tugas yang baru yang belum pernah kita kerjakan, maka di sini kita haruslah mendiskusikannya atau kita
mencari jalan keluarnya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Soal nomor 77. Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan, Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien, dan selalu mematuhi SOP yang ada. Namun, ada salah satu dari rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur yang Anda lakukan. Apakah A. Mendalami kesalahan yang telah diperbuat teman tersebut? B. Memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada atasan? C. Membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap? D. Mengeluarkannya dari tim dan menyuruh bertanggung jawab? Atau E. Membicarakan kepada atasan tentang permasalahan tersebut? Nah, ketika ada rekan kerja yang melakukan kesalahan yang cukup fatal karena tidak bekerja sesuai prosedur atau tidak bekerja sesuai SOP, maka tindakan kita adalah C ya, yang terbaiknya C, yaitu membicarakannya dengan rekan kerja yang lain. Nah, kita coba membicarakan dengan rekan kerja yang lain. Nah, setelah itu baru kita sampaikan ke atasan. Jadi langkah pertama kita adalah membicarakan dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. Kemudian soal nomor 78. Dalam berusaha ataupun bekerja, seorang mitra kerja sangat penting karena menurut pandangan Anda, seorang mitra kerja adalah apakah A. Teman berbagi dan bertukar pendapat, B. Teman mengembangkan usaha, C. Teman untuk berbagi modal, D. Sebagai pengingat saat saya salah membuat keputusan, atau E. Sebagai pendorong untuk kemajuan saya. Nah, di sini kita diminta untuk pendapat terkait mitra kerja. Maka mitra kerja itu adalah A. Teman berbagi dan bertukar pendapat. Nah, inilah jawaban yang terbaiknya. Soal nomor 79. Anda bersama salah satu rekan kerja melakukan kunjungan ke kantor klien. Pada saat kunjungan tersebut, Anda melihat ada salah satu klien yang terlihat kurang profesional dan kurang cakap dalam perundingan kerjasama. Padahal Anda perlu banyak informasi dan data mengenai program kerjasama yang akan segera disepakati. Sikap Anda pada situasi tersebut adalah, apakah A. Meminta rekan kerja saya untuk mahir serta mampu bernegosiasi dengan klien tersebut, berharap akan mendapatkan sisi keuntungan yang lebih dari keadaan klien yang kurang cakap dalam perundingan. B. Menyampaikan kepada atasan mengenai klien tersebut untuk dijadikan salah satu pertimbangan untuk melanjutkan program kerjasama pada periode selanjutnya. C. Membatalkan kesepakatan kerjasama yang telah terjalin untuk program yang telah terlanjur berjalan bisa diberikan kepada pihak yang lain dan saya akan menyarankan klien tersebut untuk mencari mitra kerja yang lain. D. Berusaha dan mencoba tetap mencari informasi penting meskipun saya yakin untuk membatalkan kerjasama dengan mitra tersebut. Atau E. Berusaha untuk tidak terlalu kaku dan arogan dalam menggali informasi dari klien tersebut sehingga ia tidak gugup dan bisa berunding secara profesional. Jadi untuk menghadapi klien ini yang kurang cakap dalam perundingan kerjasama, maka kita haruslah berusaha untuk tidak terlalu kaku dan tidak bersikap arogan ya dalam menggali informasi dari klien tersebut. Sehingga ia tidak gugup dan bisa berunding secara profesional. Maka jawaban terbaiknya adalah E. Soal nomor 80. Kamu mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? Apakah A. Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati? B.
Mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. C. Mengajaknya main ke tempat-tempat ibadah. D. Jadi wakil orang tuanya untuk mendidik dia tentang keberagaman. Atau E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Nah, karena di sini ada salah satu dari anak keluarga kita yang akan liburan ya, dan beliau menitipkan anaknya di rumah kita. Maka tindakan kita yang terbaiknya adalah yaitu E ya. Kita itu sebagai perpanjangan tangan dari orang tuanya. Dan kita di sini mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Soal nomor 81. Terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama aparatur sipil negara, untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. Apakah A. Menanami pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau? B. Menggunakan transportasi umum untuk bepergian? C. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting? D. Membuang sampah pada tempatnya? Atau E. Membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari? Nah, di sini yang berkaitan dengan kontribusi untuk mendukung program pemerintah dalam berangkat untuk bekerja, yaitu B ya, menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Soal nomor 82. Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif. Maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun Anda ingat pemerintah saat sedang menggalangkan kampanye menyayangi hewan. Sedangkan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk sirkus dan lain-lain adalah suatu hal yang melanggar hukum. Sikap Anda adalah, apakah A. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan? B. Melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. C. Memfoto kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi. D. Ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. Atau E. Saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Nah, di sini sikap kita yang terbaik adalah A ya. Kita coba mengkomunikasikan hal ini dengan kepala suku bahwasanya pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Jadi ketika kepala suku yang akan membunuh anjing-anjing tersebut, maka kita sampaikan bahwasanya saat ini pemerintah sedang menggalakkan kampanye, yaitu menyayangi hewan. Soal nomor 83. Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan saya memberi arahan seperti itu kepada karyawannya. Sebagai karyawan, saya akan apakah A. Menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan? B. Menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online? C. Memberikan arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan. Saya akan mengajak mereka. D. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Atau E. Memberi dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Nah, di sini permasalahannya adalah penggunaan kertas ya. Nah, bagaimana cara kita itu bekerja sehingga
kita itu sedikit menggunakan kertas dalam kegiatan perusahaan ini. Maka sebagai karyawan, sikap kita adalah D ya. Kita coba memilih kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas. Karena kita haruslah inovatif, haruslah melakukan perubahan. Yang mana yang mungkin tidak menggunakan kertas dan mana yang harus menggunakan kertas. Jadi jangan sampai semua kegiatan itu haruslah menggunakan kertas, tapi kita coba memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas. Soal nomor 84. Suasana di lingkungan tempat tinggal Anda memanas karena ada salah seorang tetangga Anda yang dengan sengaja membangun pagar pembatas jalan karena merasa bagian jalan tersebut merupakan tanahnya. Akibatnya warga jadi tidak bisa melintas dan menjadi perdebatan antara warga. Sikap Anda, apakah A berusaha mengingatkan warga tersebut agar tidak bersikap egois dan segera membuka jalan? B menahan diri untuk terlibat dalam masalah tersebut? C melaporkan hal tersebut pada pihak berwenang agar warga tersebut mendapat teguran keras? D bersama-sama warga lainnya langsung merusak pembatas jalan tersebut? Atau E mengajak Pak RT dan perwakilan warga yang bersengketa untuk duduk bersama mencarikan solusinya. Nah, ketika ada salah seorang warga ya yang membangun pembatas jalan dan merasa bagian jalan tersebut merupakan tanahnya, akibatnya warga jadi tidak bisa melintas dan menjadi perdebatan antar warga. Maka sikap kita di sini adalah E. Mengajak Pak RT dan perwakilan warga yang bersengketa untuk duduk bersama gunanya untuk mencarikan solusi dari permasalahan ini. Soal nomor 85. Ketika Anda sedang duduk di sebuah fasilitas umum, Anda melihat sekelompok orang yang sedang merokok di area bebas rokok, sehingga membuat beberapa pengunjung di sekitarnya terganggu. Apa yang Anda lakukan jika melihat kondisi tersebut? Apakah A memvideo orang-orang tersebut dan menguploadnya ke media sosial agar semua orang ikut berkomentar dan memberikan sanksi sosial kepada mereka? B. Berpindah tempat dan tidak ambil pusing karena bukan tanggung jawab saya. C. Melaporkan hal tersebut pada petugas keamanan setempat agar segera ditegur. D. Memberitahu sekelompok orang tersebut untuk mematikan rokoknya atau pindah ke area khusus merokok. Atau E. Menyindir kelompok orang tersebut agar mereka sadar jika perbuatan mereka mengganggu kenyamanan pengunjung yang lainnya. Nah, ketika kita melihat sekelompok orang yang sedang merokok di area bebas rokok, maka tindakan kita di sini adalah melaporkan hal tersebut karena di sini mereka sudah melakukan pelanggaran, yaitu merokok di area bebas rokok. Jadi kita haruslah melaporkan hal tersebut pada petugas keamanan setempat agar segera ditegur. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 86. Tetangga Anda sering membuang sampah di halaman rumah Anda. Sikap Anda, apakah A memarahinya saat ia datang membuang sampah? B. Melaporkannya kepada ketua RT? C. Mendatanginya dan memintanya untuk tidak membuang sampah sembarangan? D. Membalas dengan membuang sampah di halamannya? Atau E. Memberi tanda peringatan untuk tidak membuang sampah di halaman? Jadi ketika ada tetangga kita yang membuang sampah di halaman rumah kita, maka sikap kita yang terbaik adalah kita coba mendatanginya, kita coba membicarakannya secara perlahan-lahan. Lalu kita minta mereka atau dia ya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi jawaban terbaiknya adalah C. Soal nomor 87. Siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari.
Sedangkan Anda harus sesegera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Maka sikap Anda, apakah A tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan? B. Mengabaikannya karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi? C. Tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong? D. Menolongnya kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi? Atau E. Mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya? Nah, karena di sini kita lagi ujian ya, akan mengikuti seleksi, maka kita haruslah mendahulukan yang seleksi ini. Jadi kita harus mengutamakan seleksi ini, maka kita haruslah tetap melanjutkan perjalanan agar tepat waktu dalam mengikuti tes pekerjaan. Adapun untuk korban tabrak lari ini, jelaslah bahwa akan ada yang mengurusinya nantinya. Sehingga sikap kita yang terbaik adalah A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Soal nomor 88. Anda bekerja sebagai seorang karyawan di instansi pemerintahan. Hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja. Karena Anda sudah mengambil cuti selama seminggu ke depan untuk menjenguk orang tua suami atau istri Anda yang lagi dilanda musibah. Sebelum cuti, Anda harus menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu. Namun, tiba-tiba Anda diajak atasan untuk menemaninya ke kantin untuk mengobrol mengenai pekerjaan dan makan di waktu jam kerja. Hal apa yang akan Anda lakukan? Apakah A. Menyetujuinya dan segera langsung ke kantin? B. Menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, baru kemudian bergegas menuju ke kantin memenuhi panggilan atasan? C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. D. Melaporkan atasan Anda kepada badan kepegawaian agar mendapat teguran. Atau E. Meminta tolong rekan kerja lain untuk menggantikan Anda menemani atasan di kantin. Nah, di sini kita lagi kerja ini. Dan atasan ini menyuruh kita untuk ke kantin gunanya untuk mengobrol mengenai pekerjaan serta makan di waktu jam kerja. Nah, maka sebagai karyawan yang profesional, maka kita haruslah bersikap C, menolaknya ke kantin karena di sini lagi jam kerja ya, bukan jam istirahat. Jadi menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Soal nomor 89. Anda bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran besar di ibu kota. Ketika restoran sedang ramai, tiba-tiba saudara Anda datang meminta tolong kepada Anda untuk mengantarkan ke bandara, karena tidak ada yang bisa mengantarkannya. Sikap Anda, apakah A. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara? B. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkannya. C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. D. Meminta saudara Anda untuk menunggu karena restoran ramai dan mengantarkan ke bandara setelah restoran sepi. Atau E. Meminta teman untuk mengantarkan saudara Anda ke bandara karena restoran lagi ramai sehingga Anda tidak dapat mengantarkannya sendiri. Nah, karena restoran lagi ramai dan saudara kita butuh pertolongan kita untuk mengantarkannya ke bandara, maka sikap kita adalah kita sarankan saudara kita ini untuk naik angkutan umum. Jadi kita berikan solusinya atau saran itu dengan cara naik angkutan umum ke bandara. Dan kita sebutkan alasannya kita tidak mengantarkannya karena kondisi restoran lagi sedang ramainya. Sehingga kita tidak bisa mengantarkannya ya. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 90. Tim Anda mendapat tugas dari atasan Anda untuk membantunya menyelesaikan dokumen-dokumen penting yang harus dibawahnya dalam rapat petinggi perusahaan.
dokumen yang harus disiapkan cukup banyak. Namun salah seorang rekan Anda sulit untuk diajak bekerja sama dan cenderung menganggap sepele tugas yang diberikan atasan. Perilaku dan sikapnya bahkan dapat berbahaya bagi keselarasan di tempat kerja. Sikap Anda. Apakah A meminta atasan untuk menegurnya agar bisa diajak bekerja sama? B. Memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawab? C. Menyuruhnya untuk menyelesaikan tugasnya secepat mungkin? D. Membiarkan saja, karena bukan urusan Anda untuk menegurnya. Atau E. Memintanya untuk tidak menganggap sepele setiap pekerjaan. Nah, di sini ketika ada salah seorang rekan kerja kita yang sulit diajak bekerja sama dan dia menganggap tugas yang diberikan oleh atasan itu dianggap sepele sehingga dapat berbahaya ya bagi keselarasan di tempat kerja. Maka sikap kita yang terbaik adalah B. Kita berikan pengertiannya agar sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Agar dia tidak menyepelekan tugas tersebut. Kemudian soal nomor 91. Ketika menjadi panitia sebuah acara di kampus Anda mendapatkan telepon dari pasangan Anda bahwa dia membutuhkan bantuan Anda untuk menjemputnya ke stasiun kota. Pasangan Anda mengatakan jika sudah mencoba menghubungi jasa angkutan online tapi tidak ada yang mengambil orderannya. Sedangkan tugas Anda masih banyak dan harus selesai hari itu juga, mengingat acara akan dilaksanakan besok harinya. Sikap Anda. Apakah A minta maaf dan mengatakan bahwa Anda tidak bisa datang untuk menjemputnya? B. Memintanya untuk mencoba lagi untuk memesan jasa kendaraan online. C. Menjemputnya terlebih dahulu dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda selama Anda pergi. D. Meminta rekan Anda yang lain untuk menyelesaikan tugas Anda dan pergi menjemput pasangan Anda. Atau E. Tidak datang menjemput dan risiko diputuskan oleh pasangan Anda. Nah, karena kita lagi ada kegiatan ya, yaitu sebagai panitia di suatu acara di kampus. Nah, apalagi di sini acaranya akan dilaksanakan di esok harinya, berarti harus selesai di hari itu juga. Maka di sini kita haruslah bersikap B ya, memintanya untuk mencoba lagi memesan jasa kendaraan online. Jadi kita usulkan aja terus, kita sarankan coba lagi untuk memesan jasa kendaraan online. Nah, kalau kita jemput, takutnya tugas dari kegiatan ini tidak selesai. Nah, makanya di sini kita coba menyarankan kepada pasangan kita ini untuk memesan jasa kendaraan online lainnya. Kemudian soal nomor 92. Di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya. Dan sudah beberapa hari ini rekan tersebut tidak masuk bekerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan, sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda, apakah A. Pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku? B. Sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. C. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. D. Saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. Atau E. Saya tanyakan kepada teman-teman yang lainnya, apakah informasi tersebut benar adanya. Nah, di sini adanya kabar bahwa salah seorang rekan kerja kita itu menggelapkan uang penjualan bulanan. Nah, kita pastikan apakah informasi ini valid atau tidak. Maka di sini jawabannya adalah C ya. Kabar tersebut belum pasti kebenarannya. Jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Jadi jangan langsung menerima kebenaran dari informasi yang diberikan oleh rekan kerja kita ini. Soal nomor 93.
Untuk menarik lebih banyak pengunjung pada web perusahaan, perusahaan meminta setiap karyawan IT untuk mengerjakan pengembangan web menggunakan program desain web terbaru. Sebagai salah satu pegawai tim IT, sikap Anda, apakah A. langsung mempelajari cara kerja program tersebut secara mendetail demi kelancaran tugas kerja Anda? B. Pelan-pelan mempelajarinya karena program yang baru lebih kompleks dan belum banyak digunakan. C. Meminta bantuan ahli IT untuk mengajarkan cara penggunaan pada Anda. Atau D. Seharusnya hal tersebut tidak perlu dilakukan karena akan mempersulit proses pengembangan web. E. Mendukung inovasi perusahaan dengan mengajak rekan lain mempelajari cara kerja program tersebut di waktu luang. Nah, ketika ada suatu hal yang baru, maka kita haruslah langsung mempelajari cara kerja program tersebut secara mendetail demi kelancaran tugas kerja Anda. Soal nomor 94. Menurut Anda, kemampuan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan adalah apakah A. suatu keharusan yang dilakukan, B. suatu kebanggaan dalam hidup, C. menjadi penyemangat untuk melakukan yang lebih baik di kemudian hari, D. menjadikan kunci untuk menghadapi tantangan di masa depan, atau E. menambah nilai kemampuan diri di hadapan atasan. Nah, apa pendapat kita terkait kemampuan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan? Yaitu A suatu keharusan yang harus dilakukan. Soal nomor 95. Anda melakukan kesalahan fatal dalam tugas karena kurangnya pemahaman tentang TIK. Sikap Anda, apakah A. mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi? B. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada Anda tentang cara penggunaan TIK. C. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan informasi kepada Anda untuk meningkatkan pemahaman tentang TIK. D. Membahas permasalahan yang Anda hadapi dengan rekan kerja. Atau E. Melapor kepada atasan dan mengikuti petunjuknya. Nah, ketika kita melakukan kesalahan fatal karena kurangnya pemahaman tentang TIK, maka kita haruslah memanggil atau mengundang ahli IT. Jadi jawabannya adalah C. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan informasi kepada kita untuk meningkatkan pemahaman tentang TIK. Nah, di sini kesalahan kita karena kurangnya pemahaman tentang TIK, sehingga kita haruslah memanggil ahli IT. Soal nomor 96. Kantor tempat Anda bekerja meminta laporan harian secara online. Sementara Anda bekerja di lapangan yang kadang terkendala sinyal untuk melaporkan kegiatan. Sikap Anda, apakah A. meminta kelonggaran pada atasan untuk melaporkan secara manual? B. Meminta kelonggaran pada atasan untuk melaporkan saat sinyal sedang bagus tetapi tetap di hari yang sama. C. Berusaha mencari tempat dengan sinyal bagus untuk dapat melaporkan sesuai ketentuan kantor. D. Meminta teman yang berada di lokasi dengan sinyal yang bagus untuk dapat melaporkan kegiatan harian Anda ke kantor. Atau E. Saat berada di tempat dengan sinyal yang jelek, Anda menunda laporan pada keesokan harinya. Nah, karena kita bekerja di lapangan dan terkendala dengan sinyal untuk melaporkan kegiatan, maka sikap kita yang terbaik adalah B. Meminta kelonggaran pada atasan untuk melaporkannya saat sinyal sedang bagus. Tapi kita mengusahakan melaporkannya itu tetap di hari yang sama. Soal nomor 97. Anda sedang mengerjakan sebuah tugas dengan suatu aplikasi. Tiba-tiba di tengah jalan, aplikasi tersebut error, sehingga mengganggu pekerjaan. Sikap Anda, apakah A. langsung menutup aplikasi tersebut agar tidak banyak data yang hilang? B. Memanggil ahli IT dan menanyakan permasalahan tersebut. C. Menanyakan kepada teman yang pernah mengalami hal serupa. D. Terus mengerjakan dan berharap aplikasi akan kembali normal. Atau E. Menyampaikan kepada atasan dan meminta nasihat.
Nah, ketika kita mengerjakan suatu tugas dalam suatu aplikasi dan ternyata error sehingga mengganggu pekerjaan, maka sikap kita yang terbaik adalah A. Langsung menutup aplikasi tersebut agar tidak banyak data yang hilang. Soal nomor 98. Anda salah seorang pegawai pelayanan publik di sebuah instansi. Mengikuti instruksi pemerintah, setiap bentuk pelayanan masyarakat yang mulanya tidak memerlukan komputer, saat ini harus diolah dan dimasukkan ke dalam bentuk data byte. Sementara sebagian pegawai senior yang sudah berusia lanjut masih tetap mengolah data tanpa menggunakan IT, sehingga menghambat proses pelayanan. Sikap Anda. Apakah Anda akan meminta pimpinan lebih tegas untuk menegur pegawai senior agar mengikuti peraturan? B. Memberikan penjelasan kepada para pegawai senior untuk mengerjakan pengolahan data yang memerlukan IT. C. Membantu para pegawai senior untuk mengerjakan pengolahan data yang memerlukan IT. D. Berharap agar semua pegawai senior dapat segera terbiasa menggunakan IT dalam mengerjakan tugas-tugas pelayanan publik. Atau E. Memotivasi pegawai senior untuk menggunakan IT sambil mengajarkan cara penggunaannya. Nah, di sini kita sebagai seorang pegawai pelayanan publik ya, dan kita haruslah mengerjakan suatu tugas atau memberikan pelayanan kepada masyarakat itu dengan cara online yang memerlukan komputer ya. Sementara pegawai senior itu masih menggunakan cara yang lama. Maka sikap kita di sini yang terbaik adalah E. Memotivasi pegawai senior untuk menggunakan IT sambil mengajarkannya cara menggunakan komputer tersebut. Soal nomor 99. Anda adalah seorang pengajar di sekolah A. Karena saat ini terjadi pandemi, maka seluruh aktivitas di sekolah itu dipindahkan ke rumah, yaitu proses belajar mengajar dilakukan secara daring dengan menggunakan berbagai aplikasi media sosial. Kepala sekolah mengeluarkan peraturan bahwa setiap guru harus memberikan materi dan menyampaikannya secara live dengan menggunakan aplikasi media sosial agar siswa mudah memahami materi tersebut. Akan tetapi, Anda hanya memiliki handphone yang kapasitas penyimpanannya kecil, sehingga hanya bisa memuat beberapa aplikasi. Sikap Anda, apakah A. Menelpon siswa satu persatu untuk menyampaikan materi yang dibahas? B. Menghapus file dan aplikasi yang tidak digunakan agar bisa memuat aplikasi yang dibutuhkan? C. Membeli handphone baru agar bisa memuat banyak aplikasi? D. Mengirimkan materi berupa file PDF ke dalam grup belajar di aplikasi WA? Atau E. Meminta tolong kepada guru lain dengan bidang yang sama untuk menyampaikan materi. Nah, ketika belajarnya secara daring, berarti secara online ya, dan kita hanya memiliki handphone yang kapasitas penyimpanannya kecil, sehingga hanya bisa memuat beberapa aplikasi saja. Maka sikap kita yang terbaik di sini adalah kita coba menghapus file dan aplikasi yang tidak digunakan. Jadi ketika ada file dan aplikasi yang tidak dibutuhkan, maka kita hapus agar bisa memuat aplikasi yang lainnya yang sangat dibutuhkan dalam mengajar. Jadi jawaban terbaiknya adalah B. Soal nomor 100. Setiap mahasiswa dan dosen di Universitas X diberikan paket data sebesar 100 GB secara gratis selama 1 semester untuk memudahkan proses pembelajaran di masa pandemi. Jika Anda seorang dosen, maka sikap Anda dalam mengelola paket data adalah: apakah A. Berusaha untuk menghemat penggunaan paket data dalam proses belajar mengajar, agar paket data tersebut bisa digunakan untuk chattingan, menonton video live streaming, dan sebagainya. B. Memberikan materi dalam bentuk file PDF kepada mahasiswa tanpa mengejarkannya secara live atau daring. C. Menggunakan paket data hanya untuk keperluan proses belajar mengajar, seperti menggunakan aplikasi Zoom.
Atau D. Membagikan link video pembelajaran yang telah dibuat oleh dosen lain dan menyuruh mahasiswa untuk menonton video tersebut. E. Membagikan paket data kepada keluarga Anda agar paket data tersebut dapat dimanfaatkan secara bersama-sama. Nah, ketika kita diberikan paket data sebesar 100 GB, nah itu digunakan untuk pembelajaran di masa pandemi. Maka sikap kita dalam mengelola paket tersebut adalah C ya, menggunakan paket data hanya untuk keperluan proses belajar mengajar, seperti menggunakan aplikasi Zoom. Soal nomor 101. Menurut Anda, seseorang akan kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena apakah A. menunda-nunda waktu pengerjaannya, B. takut akan risikonya, C. tidak fokus pada usahanya, D. bertahan pada cara yang lama, atau E. menunggu bantuan pihak lain. Nah, di sini menurut kita ya, seseorang akan kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya itu disebabkan karena C. tidak fokus pada usahanya. Jadi yang menyebabkan kegagalan itu adalah karena tidak fokusnya pada usahanya sendiri. Kemudian soal nomor 102. Ketika saya menjelaskan sesuatu hal kepada orang lain, hal yang terjadi adalah apakah A. orang memahami penjelasan saya dengan baik, B. orang menjadi antusias dengan penjelasan saya, C. kebanyakan orang meminta agar penjelasan tersebut diulang, D. sebagian orang masih meminta penjelasan kepada saya, atau E. tidak ada yang memberikan tanggapan atas penjelasan saya. Nah, jadi di sini jawaban terbaiknya adalah B. Ketika kita memberikan penjelasan kepada orang lain, maka orang tersebut akanlah antusias dengan penjelasan kita. Jadi jawaban terbaiknya adalah B. Soal nomor 103. Pada saat saya sedang mengerjakan suatu tugas kerja, saya akan apakah A. sesekali menyelanya dengan kegiatan lain sebagai hiburan, B. melakukan pekerjaan lain secara bersamaan, C. menundanya dan melihat apakah ada tugas lain yang harus diselesaikan, D. hanya melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu, atau E. melakukan pekerjaan lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Nah, ketika kita mengerjakan suatu tugas ya, maka kita haruslah B. melakukan pekerjaan lain secara bersamaan. Maksudnya kalau kita bisa mengerjakan banyak tugas dalam hal yang bersamaan, maka itu adalah cara yang bagus. Nah, gitu ya. Agar cepat selesai dalam mengerjakan tugas tersebut. Karena kita tidak tahu apakah nantinya akan ada tugas atau tidak. Maka kita haruslah cepat menyelesaikan tugas dengan cara mengerjakan banyak pekerjaan secara bersamaan. Ini sesuai dengan kesanggupan kita. Kemudian soal nomor 104. Jika bawahan saya melakukan tugasnya dengan baik, maka saya apakah A. puas namun tidak perlu memuji karena hal itu akan membuatnya sombong. B. tidak akan memuji. C. memuji secukupnya. D. menyanjungnya agar dia senang dan bersemangat. Atau E. menunggu dia berhasil melakukan tugas yang lain baru memujinya. Nah, ketika kita sebagai pimpinan ya, sebagai atasan, lalu ada bawahan kita yang melakukan tugasnya dengan baik, maka kita bersikap, ya kita memberikan apresiasinya. Namun di sini kita memuji secukupnya. Maka jawabannya adalah C. Memuji secukupnya. Soal nomor 105. Anda adalah seorang pegawai tetap di perusahaan swasta yang bergerak di bidang farmasi. Anda memiliki sahabat yang baik di tempat kerja tersebut. Sahabat Anda selalu ada ketika Anda membutuhkan bantuan. Pada suatu ketika, anggota dari Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme mendatangi perusahaan tersebut dan menanyakan keberadaan sahabat Anda. Ternyata sahabat Anda masuk dalam daftar pencarian orang dalam kasus terorisme. Anda sebenarnya mengetahui keberadaannya. Sikap Anda yang paling tepat adalah: apakah A memberikan informasi keberadaan sahabat Anda walaupun hati Anda rasa berat mengatakannya? B. Memberikan informasi keberadaan sahabat Anda agar sahabat Anda menyadari bahwa perilakunya salah. C. Tidak memberikan informasi keberadaan sahabat Anda karena ingin menjaga hubungan baik persahabatan Anda. D. Tidak memberikan informasi keberadaan sahabat Anda karena ingin menyadarkan sahabat Anda sendiri. Atau E. Memberikan informasi keberadaan sahabat Anda dengan terpaksa. Nah, di sini karena sahabat kita yang melakukan kesalahan ya, walaupun itu sahabat kita, maka di sini kita haruslah berlaku jujur. Yaitu B. Memberikan informasi keberadaan sahabat Anda, sahabat kita, agar sahabat kita itu menyadari bahwa perilakunya itu salah. Yaitu dia itu termasuk dalam daftar pencarian orang dalam kasus terorisme. Soal nomor 106. Orang-orang di sekitar saya mengenal saya sebagai pribadi yang: apakah A. periang, B. rajin, C. supel, D. pantang menyerah, atau E. visioner? Nah, di sini jawaban terbaiknya adalah D. pantang menyerah. Soal nomor 107. Bagaimana sikap Anda jika ada keluarga Anda yang terpapar paham radikalisme? Apakah A. membiarkannya, B. biasa saja, C. tidak peduli, D. memberikan edukasi tentang pemahaman deradikalisasi, lalu melaporkannya kepada pihak berwajib, atau E. melaporkan kepada pihak berwajib sehingga bisa diberikan penanganan yang sesuai? Nah, di sini sikap kita yang terbaik adalah D. memberikan edukasi tentang pemahaman deradikalisasi, lalu melaporkannya kepada pihak berwajib. Karena keluarga kita terpapar paham radikalisme. Soal nomor 108. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan baru sebagai anggota dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sebagai anggota, Anda dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana terorisme harus mengedepankan aspek pencegahan secara simultan, terencana, dan terpadu untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Pada suatu hari, ada suatu kasus terorisme yang terjadi, dan Anda diminta atasan agar segera membentuk tim khusus untuk menangani kasus terorisme tersebut. Anda juga dipercaya oleh atasan agar menjadi ketua dari tim tersebut. Padahal Anda adalah anggota baru yang belum begitu mengenal rekan kerja Anda. Sikap Anda yang tepat adalah: apakah A. menerima tugas dari atasan tersebut dengan senang hati dan meminta bantuan atasan untuk memilih anggota tim khusus untuk menangani kasus terorisme tersebut? B. Menerima amanah dari atasan dengan penuh tanggung jawab dan segera menentukan anggota tim khusus untuk menangani kasus terorisme tersebut. C. Menjalankan amanah dari atasan dengan penuh dari integritas serta profesional dalam menentukan anggota tim khusus yang menangani aksi terorisme tersebut. D. Melaksanakan tugas dari atasan dengan penuh integritas dan segera membentuk dan menentukan anggota tim khusus yang menangani kasus terorisme tersebut. Atau E. Melaksanakan amanah dari atasan dengan penuh tanggung jawab, kemudian membentuk tim khusus dengan mempertimbangkan usulan rekan kerja dalam menangani kasus terorisme yang terjadi. Nah, di sini kita diberikan suatu amanah ya untuk membentuk tim baru dan kita ditunjuk sebagai ketuanya. Maka di sini kita haruslah D. Melaksanakan tugas dari atasan dengan penuh integritas dan segera membentuk dan menentukan anggota tim khusus yang menangani kasus terorisme tersebut.
Soal nomor 109. Anda merupakan seorang pegawai di sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang komunikasi dan informatika tersebut. Hampir setiap saat selalu berinteraksi dengan orang lain dengan latar belakang kehidupan yang beraneka ragam. Beberapa hari yang lalu, ada seseorang yang melaporkan ke perusahaan Anda yang mengatakan bahwa salah satu di antara pegawai yang bekerja di perusahaan Anda telah terpapar paham radikal. Hal ini membuat pimpinan terkejut dan menginginkan untuk segera mengadakan rapat internal bagi semua pegawai di perusahaan tersebut. Besok pagi akan diadakan sebuah diskusi dan semua pegawai diminta untuk memberikan usulan terkait isu radikal yang masuk ke perusahaan Anda. Sikap Anda yang tepat adalah, apakah A memberikan usulan jika berita tentang pegawai yang terpapar radikal itu terbukti, perusahaan harus segera memberhentikan pegawai tersebut tanpa melihat seberapa tinggi jabatannya. B. Mengusulkan adanya jadwal rutin siraman rohani untuk semua pegawai agar mereka tidak terpapar paham radikalisme. C. Mengusulkan agar mencari pegawai yang terpapar paham radikal tersebut, kemudian melaporkan ke pihak yang berwenang mengatasi masalah tersebut. D. Memberikan usulan agar perusahaan memeriksa terlebih dahulu kebenaran laporan tersebut, baru kemudian mengambil tindakan yang tepat. Atau E. Mengusulkan agar perusahaan tidak terburu-buru mencari pegawai yang diduga terpapar paham radikal, karena bisa saja berita tersebut hoax. Maka di sini sikap kita yang terbaik adalah D. Kita berikan usulan agar perusahaan memeriksa terlebih dahulu terkait kebenaran laporan tersebut. Kemudian, jikalau benar, nah barulah lakukan tindakan tepat untuk mengatasi hal ini. Maka jawaban terbaiknya adalah D. Soal nomor 110. Berikut ini adalah yang bisa dilakukan untuk menangkal pemahaman radikalisme di media sosial adalah, apakah A. Meningkatkan pemahaman agama dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. B. Meningkatkan pemahaman Pancasila. C. Membuat konten positif dan perdamaian. D. Membuat konten positif anti-radikalisme. Atau E. Membuat konten tentang bela negara. Nah, mana cara yang tepat untuk menangkal pemahaman radikalisme di media sosial ya? Yaitu dengan cara D. Membuat konten positif anti-radikalisme. Nah, sekian pembahasan tryout Akbar CPNS yang sudah dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 15 Januari 2023. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.